Abi pun. Ya pun. Pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, bahagia sekali pada hari ini saya masih bisa membersamai sahabat semua dalam acara Kiai dan Santri. Alhamdulillah kembali hadir bersama kita Kiai Haji Amiruddin Muslih. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Sehat Abi? Alhamdulillah Bu Ani. Masya Allah. Di sini juga hadir adik-adik santri dari Pondok Pesantren Al-Firdaus yang beralamat di Kemiling, Bandar Lampung. Tema kali ini Abi, kita akan mengangkat terkait dengan hakikat dan keutamaan sabar. Ya. Saya pernah mendengar dalam sebuah ayat Al-Quran Bi, terkait sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya. Amin, mereka tanpa batas. Ya. Mungkin nanti terkait dengan keutamaan sabar seperti apa dan hakikatnya, serta mungkin pahala orang-orang yang bersifat memperlakukan sabar seperti apa, Ya. itu mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh Insyaallah. Kami persilakan langsung kepada Abi untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini. Baik Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, serta anak-anak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Firdaus Kemiling, Bandar Lampung yang Abi banggakan, tentunya puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dalam acara kita atau program kita kali ini akan berbicara tentang hakikat dan keutamaan sabar. Sabar adalah merupakan ciri khas daripada seorang mukmin. Terlebih pada saat bulan suci Ramadan, kita sama-sama pahami bahwa Ramadan juga bulan sabar, syahrus sabar. Dari pagi sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari kita menahan lapar, haus dan dahaga hanya karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu puasa itu pun bagian daripada sabar. As-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah bagian daripada sabar. Dalam kesempatan ini Abi akan menyampaikan terkait dengan hakikat sabar dan juga terkait dengan keutamaannya. Sabar itu apa sih? Sabar itu artinya menerima apa yang ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita, baik itu terkait dengan masalah musibah, ujian, ataupun hal yang lain. Tidak hanya terkait dengan masalah ujian dan cobaan saja. Akan tetapi tetap berusaha semaksimal mungkin. Bukan berarti kita putus asa ketika kita mendapat ujian, mendapatkan cobaan, tapi memiliki semangat yang luar biasa dalam menghadapinya. Anak-anakku sekalian, pertama akan kita bahas tentang hakikat sabar. Hakikat sabar itu ada beberapa. Di antaranya adalah sabar daripada ketaatan atau sabar di dalam ketaatan. Apa maksudnya? Sabar dalam ketaatan itu adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah sekalipun berat dirasakan perintah Allah itu. Sekalipun sulit dirasakan perintah Allah itu. Satu contoh, puasa. Terasa berat. Dia harus berhenti makan selama 1 bulan sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Karena kalian adalah orang-orang beriman, karena kita semua adalah orang-orang beriman, maka seberat apapun perintah ini akan kita hadapi. Maka perintah puasa itu sendiri kan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa hanya ditujukan kepada orang yang beriman? Karena hanya orang beriman yang akan melaksanakan perintah ini. Banyak orang muslim badannya besar, gagah, sehat walafiat, tapi tidak puasa. Tapi tidak sedikit orang yang muslim kemudian dia beriman, walaupun sudah tua renta, badannya sudah rapuh, tidak lagi mampu bangkit dari tempat tidur, walaupun dia ada rukhsah untuk tidak puasa. Karena keimanannya dan keyakinannya dia tidak mau meninggalkan puasa. Kenapa? Dia tidak mau menyia-nyiakan ibadah yang begitu Allah kasih kepadanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda.
Sabar dalam ketaatan lainnya misalnya sholat. 5 waktu kita harus berhenti dari aktivitas. Kita tinggalkan aktivitas yang lain untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kesabaran-kesabaran yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang beriman itu ya menjadikan sabar, menjadikan salat adalah wasilah untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Itu hakikat yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam meninggalkan larangan? Banyak larangan-larangan Allah yang senantiasa disampaikan melalui Nabi Muhammad kepada kita semua. Tidak boleh kita memaki, tidak boleh kita menggunjing, tidak boleh kita menyakiti orang lain, tidak boleh kita membunuh, tidak boleh kita berzina, minum arak dan sebagainya, berjudi. Ada kebanyakan kita, dia ibadah, salat 5 waktu tidak pernah tinggal, puasa dia tidak pernah tinggal, tapi belum sanggup meninggalkan larangan itu. Tidak sanggup dia meninggalkan larangan. Ya masih berjudi, ya masih mabuk-mabukan, dia narkoba, na'udzubillah. Bahkan dia korupsi, memakan uang negara karena masih mengikuti hawa nafsunya. Artinya apa? Orang yang semacam ini ibadah, sholat, rajin, tapi tak mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya kalau dia sudah ibadah, istiqomah dengan ibadahnya dan tidak boleh melakukan kemaksiatan yang bisa merusak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Anak-anakku, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syadidu bis sur'ati. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ini menggambarkan bahwa salah satu yang bisa merusak kehidupan kita manakala kita tidak mampu menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala pun pernah berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak di waktu lapang maupun sempit. Orang yang senantiasa mampu menahan amarah dan mau memaafkan orang lain. Sepertinya menarik sekali nih pembahasan kita terkait dengan sabar gitu ya. Apalagi yang ada di sini ini adik-adik santri ya. Iya, betul. Jadi adik-adik santri itu mungkin biasanya kan mengaji di tengah malam, harus qiyamul lail juga. Iya. Biasanya mereka butuh kesabaran tingkat tinggi terkait dengan menahan rasa kantuk, Abi. Iya, betul. Nah, gitu nanti seperti apa, Bi? Tipsnya mungkin juga untuk bersabar dalam keletihan tadi, Bi ya. Iya. Dengan mengantuk seperti itu. Baik, sahabat Al Firdaus dimanapun berada, kita akan lanjut setelah yang satu ini.